Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang yang bernama Aldi Samudra Faterano dengan NIM D430.003 dan saya Afif Nur Faisal dengan NIM D4002 Dengan saya nama Tegar Bintang Pradana, NIM D400200007. Di sini kami akan mempresentasikan program yang telah kita buat, yaitu program yang bertemakan tentang kependudukan dalam satu wilayah. Nah, sekarang kita nanti presentasi ini akan dijelaskan oleh 3 orang, yang dimana skrip dijelaskan oleh Altesa, lalu flowchart dijelaskan oleh Afif, dan hasilnya akan dijelaskan oleh Mas Bintang. Nah, langsung saja saya masuk ke dalam presentasinya. Ini sudah ada program yang sudah saya buat. Nah, di sini sudah ada include-main, lalu fungsi wajib yang harus ada di program C. Lalu di sini ada sebuah variabel yang bertipe data char, yaitu ada variabel anggota, wilayah, bulan, KTP, dan lagi. Lalu di bawahnya ada nama, nik, lahir, alamat, agama, gender, pekerjaan, status, kewarganegaraan, nama 1, nik 1, lahir 1, alamat 1, agama 1, gender 1, pekerjaan 1, status 1, dan kewarganegaraan 1. Lalu di bawahnya ada variabel yang bertipe data integer, ada persen, i, j, a, b, c, d sama dengan 0, lalu e sama dengan 0, lalu s. Nah, lalu selanjutnya program membuat sebuah outputan yang bertuliskan kurung plus plus, lalu garis tegak, daftar penduduk dalam satu wilayah, garis tegak lagi, plus, lalu kurung tutup. Nah, selanjutnya program akan mengeluarkan output tab 3 kali, mengeluarkan output daftar setiap kartu keluarga. Lalu selanjutnya program akan berganti baris. Lalu di bawahnya program akan melakukan sebuah perulangan yang dimana i sama dengan 1, lalu i lebih kecil sama dengan 3, i bertambah. Nah, di sini ada sebuah printout yang bertuliskan masukkan nama penduduk %d. %d ini mengacu pada variabel i untuk mengambil datanya untuk variabel i. Lalu di bawahnya ada sebuah inputan manual yang mengacu pada variabel anggota yang menggunakan array panjang i. Lalu di bawahnya ada sebuah printout yang bertuliskan masukkan nomor nik, lalu tab 1 kali sama dengan, lalu di bawahnya lagi ada inputan manual yang mengacu pada variabel nik. Lalu selanjutnya di bawahnya ada lagi sebuah printout berganti baris, di bawahnya mengeluarkan output tab 2 kali, lalu mengeluarkan output program data penduduk pada suatu wilayah, lalu ganti baris. Lalu di bawahnya lagi tab 1 kali sama dengan, lalu berganti baris. Lalu di bawahnya ada perintah output ganti baris. Lalu di bawahnya lagi ada sebuah output yang mengeluarkan output bertuliskan negara .2 Indonesia, lalu ganti baris. Di bawahnya lagi ada output jumlah wilayah .2. Lalu di bawahnya ada sebuah input manual yang bertuliskan %d, yaitu sebuah nilai untuk integer desimal yang mengacu pada variabel i. Lalu di bawahnya ada sebuah perulangan yang dimana a sama dengan 1, lalu a lebih kecil sama dengan i, lalu di bawahnya a bertambah. Di bawahnya ada sebuah output yang mengeluarkan output wilayah %d .2 mengacu pada variabel a. Lalu di bawahnya ada sebuah inputan manual yang mengacu pada variabel wilayah yang menggunakan %s, yaitu untuk mengambil data char. Di bawahnya lagi ada sebuah bulan, mengeluarkan output bertuliskan bulan .2, lalu di bawahnya ada input manual yang mengacu pada variabel bulan. Lalu di bawahnya lagi ada output printf berganti baris bertuliskan masukkan jumlah penduduk untuk tahun 2019 yang akan diinputkan sama dengan, lalu di bawahnya ada input manual, perintah input manual scanf %d yang mengacu pada variabel j. Lalu di bawahnya ada perintah untuk berganti baris. Lalu di bawahnya ada sebuah perulangan yang dimana perintahnya a sama dengan 1, a lebih kecil sama dengan j, lalu a bertambah. Lalu di bawahnya ada sebuah perintah pemrosesan, yaitu d sama dengan d plus 1. Lalu di bawahnya ada sebuah perintah
output nama penduduk %d tab 1 kali, lalu mengacu pada data variabel A. Lalu di bawahnya lagi ada sebuah input manual yang mengacu pada mengambil variabel nama. Lalu di bawahnya ada printf untuk mengeluarkan output tempat tanggal lahir tab 2 kali sama dengan. Lalu di bawahnya ada perintah input manual untuk variabel lahir untuk mengisi dari data tempat tanggal lahirnya. Lalu output jenis kelamin tab 1 kali sama dengan. Lalu di bawahnya ada sebuah input manual yaitu %s mengacu pada variabel gender. Lalu di bawahnya ada sebuah output lagi bertuliskan status perkawinan dengan input manual mengacu pada variabel status. Lalu mengeluarkan output lagi mengeluarkan output bertuliskan agama tab 2 kali sama dengan. Lalu menggunakan input manual yang mengacu pada variabel agama. Lalu di bawahnya lagi ada output yang bertuliskan pekerjaan tab 1 kali sama dengan. Lalu di bawahnya ada sebuah input manual yang mengacu pada variabel pekerjaan. Lalu bawahnya lagi ada sebuah output yang bertuliskan kependudukan sama dengan input manual mengacu pada variabel kewarganegaraan. Lalu perintah untuk berganti baris. Nah, lalu yang di bawahnya sama saja, namun bedanya ini menggunakan untuk tahun 2020. Nah, yang di bawahnya ini juga sama, namun bedanya variabelnya di sini ada nama 1, lahir 1, gender 1, status 1, agama 1, pekerjaan 1, dan kewarganegaraan 1. Lalu di bawahnya ada sebuah perintah untuk clear. Apabila ini udah selesai sampai sini, program akan mengeluarkan hasil untuk membersihkan semua tampilannya, lalu akan mengeluarkan sebuah hasil output ganti baris. Lalu di bawahnya ada output yang bertuliskan sama dengan, lalu berganti baris. Lalu di bawahnya ada output lagi yang bertuliskan garis tegak 2 kali 2019 total penduduk dari %d wilayah titik 2 %d ganti baris. Nah, untuk %d ini yang sebelum wilayah mengacu pada variabel i, lalu %d ini yang paling akhir mengacu pada variabel d. Lalu di bawahnya ada garis tegak 2 2020 total dari %d wilayah %d tab 2 kali, lalu berganti baris. Nah, untuk %d yang sebelum wilayah ini mengacu pada variabel i dan %d ini mengacu pada variabel e. Lalu selanjutnya program akan melakukan pemrosesan perhitungan untuk persen sama dengan hasil e dikurangin hasil d, lalu hasilnya dikali dengan 100. Lalu program akan mengeluarkan output hasil persentase sama dengan %d tab 2 kali, lalu berganti baris. %d ini akan mengeluarkan nilai dari variabel persen tadi yang dari hasil perhitungan tadi akan muncul untuk hasil persentase ini. Lalu di bawahnya ada sebuah percabangannya di mana jika d-nya lebih kecil sama dengan jika d-nya lebih kecil dari e, maka program akan mengeluarkan output kenaikan. Apabila tidak, program akan lanjut ke percabangan berikutnya. Jika d-nya sama dengan e, maka program akan mengeluarkan output stabil, dan jika tidak, program akan mengeluarkan output penurunan. Lalu program mengeluarkan sebuah output sama dengan, dan program selesai. Nah, kita sekarang mau mencoba untuk percobaan untuk hasilnya. Percobaan hasil akan dicoba sama Mas Bintang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari skrip tadi. Pertama, daftar penduduk dalam suatu wilayah. Daftar setiap kartu keluarga. Nah, di sini saya akan masukkan nama penduduk 1. Kedua, masukkan nomor NIK. Lalu masukkan nama penduduk yang kedua. Kemudian masukkan nomor NIK lagi. Kemudian masukkan nama penduduk
Nah, di sini program mengeluarkan program data penduduk pada suatu wilayah. Negara Indonesia, jumlah wilayah 2, wilayah 1 Surakarta, bulan Nah, di sini kemudian masukkan jumlah penduduk untuk tahun 2019 yang akan diinput. Saya akan menginput jumlah penduduk 3. Nama penduduk 1. Febrianto. Tempat tanggal lahir Boyolali 01/02/2001. Jenis kelamin laki. Status perkawinan kawin. Agama Islam. Pekerjaan wirausaha. Kependudukan asing. Kemudian nama penduduk kedua. Nama penduduk kedua Aldianto. Tempat tanggal lahir Jakarta 01/03/2002. Jenis kelamin laki. Dia masih pelajar. Agama Islam.